Shalom, Shalom. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 11. Pengkhotbah pasal 11 kita merenungkan ayat 4, 5, dan 6 ya. Pengkhotbah pasal yang ke-11. Kita akan membaca bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah silakan bisa membuka Alkitab atau HP yang ada aplikasi Alkitabnya ya. Pengkhotbah pasal 11 ayat 4, 5, dan 6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita giat melakukan pekerjaan ya. Apa yang bisa kita lakukan, kita harus lakukan. Selebihnya Tuhan yang akan mengerjakan bagian untuk kita. Jadi bagian kita harus kita kerjakan, bagian Tuhan akan Tuhan kerjakan. Nah, di ayat ini berbicara supaya kita tidak menunda-nunda apa yang harus kita lakukan, supaya kita tidak meragukan apa yang harus kita lakukan, supaya kita tidak terlalu merekayasa apa yang akan terjadi sehingga kita tidak mengerjakannya. Dikatakan ayat 4, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Kira-kira begini, ini ilustrasinya seperti seorang petani yang akan menabur. Dia sudah siapkan benih, tapi dia melihat ada angin, ini sepertinya nggak cocok hari ini menabur. Nanti kalau saya tabur kemudian tiba-tiba hujan, benihnya akan rusak. Kemudian dia melihat, itu awan itu sepertinya kok tebal banget ya, udah gelap, ini sepertinya akan hujan deras. Jadi tidak usahlah menabur hari ini, ya mungkin besok saja. Tetapi besok lagi dia melihat, memperhatikan angin ya. Ayat ini tidak berbicara bahwa kita tidak perlu memperhatikan cuaca atau memperhatikan iklim. Nah, memang iklim harus kita perhatikan, apakah sudah waktunya musim menabur atau tidak. Ya, bukan berarti kita sembarangan, tidak. Tetapi yang dimaksud di sini ada semacam kekhawatiran, keraguan-raguan karena terlalu melihat situasi yang ada. Mau mengerjakan ini ya kalau berhasil. Ya kalau saya tabur ya kalau nanti tumbuh. Bagaimana kalau ya angin yang lebat, angin yang kencang ini, awan yang tebal ini tiba-tiba ya hujan deras, maka akan sia-sia dong pekerjaan kita. Ya, jadi mau melakukan sesuatu tapi kemudian berpikir, ya kalau berhasil, kalau enggak, mau mengerjakan ini, benar enggak ini, ntar tidak berhasil. Akhirnya tertunda semuanya dan orang ini akhirnya tidak mengerjakan apa-apa. Orang ini tidak menaburkan benihnya. Nah, orang yang tidak menabur benih akhirnya tidak akan bisa panen. Kenapa dia tidak bisa panen? Kenapa dia tidak berhasil? Karena terlalu banyak keraguan-raguan ya yang membuat dia akhirnya tidak mengerjakan. Nah, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Jadi kita nggak boleh terlalu terpaku dengan pengamatan kita secara pribadi ya tentang situasi yang sedang kita alami atau kondisi atau cuaca ya seperti itu. Jadi jangan tergantung dari pengamatan kita. Tetapi intinya begini, oke, saya mau mengerjakannya. Apakah ini berhasil atau tidak? Ya memang harapan kita berhasil, keinginan kita berhasil.
Tapi apakah berhasil atau tidak, bukan itu menjadi satu penentu untuk kita bekerja. Yang terpenting kita bekerja, apa yang kita lakukan, dan kita harus percaya Tuhan yang akan memberkati. Ya, ada Tuhan yang memberkati segala usaha kita. Maka dikatakan, ya, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Nah, jadi waktu kita mau menabur benih, mau mulai mengerjakan sesuatu, percayakan kepada Tuhan, berdoa, ya Tuhan berkati usaha yang kami lakukan, berkati. Nah, maka dikatakan taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Jadi tabur benih atau kerja, ya lakukan, ya itu dikerjakan, ini dikerjakan. Jangan berkata saya sudah kerjakan ini, cukup ini saja deh. Nah, kalau nggak berhasil bagaimana? Ya, tetapi ada satu lagi yang harus kita kerjakan. Nah, mungkin dua-duanya berhasil. Kalau dua-duanya berhasil, oh puji Tuhan, haleluya. Ya, tapi kalau salah satu tidak berhasil, paling tidak masih ada satu yang berhasil. Ya, nah kalau hanya satu yang kita kerjakan kemudian itu gagal total. Ya, jadi apa yang bisa kita kerjakan, kita harus kerjakan semaksimal mungkin. Ya, jadi ini satu pelajaran juga supaya ya kita jangan jadi orang yang malas begitu loh. Ya, jangan menjadi orang yang malas. Nanti kan kalau nggak berhasil bagaimana? Oh, rugi dong kalau saya mulai menabur benih. Oh, saya mulai menanam tanaman saya. Oh, saya beli pupuk. Kemudian saya tiba-tiba pas mau musim panen, tiba-tiba ada badai, hancur semua, rugi dong. Saya sudah rugi mengerjakan lahan itu. Ya, ada biaya untuk pupuk segala macam. Nah, terlalu memikirkan nanti kalau rugi bagaimana, kalau nggak jadi bagaimana. Ya, lebih baik nggak usah dikerjakan. Nah, akhirnya tidak jadi mengerjakan dari awal. Nah, sebenarnya ini orang yang malas ya. Ya, jadi mau misalnya kita ini mau bepergian, ayo kita mau pergi ke satu tempat. Nanti dulu tuh lihat tuh, cuaca kayaknya agak mendung ini. Nah, padahal kalau kita tahu cuaca mendung, kan ada solusinya. Ya, sedia payung sebelum hujan, kan begitu. Ya, kalau naik kendaraan siapkan mantel atau jas hujan kita, harusnya begitu. Tapi enggak, nanti mungkin di depan sana ada badai loh, itu berbahaya. Ya, itu terlalu nekat kita, lebih baik di rumah saja. Ya, nah akhirnya kita tinggal di rumah saja dan tidak lakukan apa-apa. Bagaimana kita bisa berhasil? Nah, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa memang ada yang harus kita lakukan, dan yang kita lakukan itu tidak sempurna, belum tentu berhasil. Kemungkinan gagal ada. Tapi jangan kita mengerjakan segala sesuatu kemudian mulai berpikir bagaimana nanti kalau gagal. Nah, nanti gagal bagaimana? Nanti nggak berhasil bagaimana? Nah, kalau ini yang kita pikirkan kepada kegagalan saja, maka kita tidak akan lakukan apa-apa. Ya, kita tidak akan mengerjakan, nanti bagaimana? Sia-sia dong. Daripada kita sia-sia mengerjakannya, ya lebih baik kita nggak usah mengerjakan. Atau ilustrasi misalnya ada pertandingan olahraga misalnya ya, olahraga atau tim futsal ya, misalnya tim futsal Sinam ya misalnya. Mereka sudah latihan tapi baru mendengar ada lawan, wah ini kayaknya lawan kita bagus ini. Terus gimana dong? Nggak usah, nanti kalah. Ya, kapan jadi pemain yang bagus, kapan jadi meraih kemenangan? Kalau baru lihat lawan saja kita sudah merasa nanti akan kalah, daripada buang-buang uang untuk pendaftaran, buang-buang untuk latihan. Ya mending enggak usah. Akhirnya tidak akan pernah mengalami kemajuan. Tetapi yang benar adalah walaupun lawan itu hebat, justru kita semakin tingkatkan latihan kita. Ya, siap berani bayar harga. Nah, selebihnya kita jangan mengandalkan diri kita secara manusia, tapi kan kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan akan membuat kita berhasil. Nah, ini satu gambaran saja. Jadi seseorang tidak akan mengalami kemenangan kalau dia tidak mengalami pertandingan. Ya, terlalu ragu-ragu mempertimbangkan ini dan itu, hanya tidak bertanding, maka tidak akan menang.
Terlalu ragu-ragu di sini gambaran seorang petani, akhirnya dia tidak menabur. Wah, ini cuaca kayaknya tidak mendukung kita panen nanti. Situasi iklim sekarang sepertinya tidak mendukung. Terlalu banyak memikirkan sesuatu yang akan membawa dia kepada kegagalan ini. Jadi ini cara berpikirnya salah. Ya memang kita kalau mengerjakan sesuatu, ya jangan juga terlalu ya optimis sekali ya. Ya itu kurang berhikmat. Tapi memang ada kemungkinan gagal ada, tetapi jangan kita lebih prioritaskan kepada pemikiran kegagalan itu. Ya kita harus siap mengalami kerugian, kegagalan atau ketidakberhasilan. Tetapi ya setidak-tidaknya kita sudah mengerjakan dengan harapan kita berhasil. Nah satu menarik di sini ketika kita mengerjakan, bahkan walaupun kelihatan tidak memungkinkan untuk berhasil, ya keberhasilan masih ada. Karena apa? Ada peluang di situ di mana kita memiliki Tuhan yang mampu menolong kita. Ya, ada Tuhan yang mampu memberkati kita. Amin. Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya, lihat dikatakan ya bagaimana terbentuknya anak dalam kandungan itu, dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Siapa yang tahu? Tetapi karya Allah sedemikian hebat, luar biasa. Jadi pertama, kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, jangan ragu-ragu untuk mengerjakan sesuatu. Walaupun faktor-faktor di sekeliling kita sepertinya ya membuat kita tidak punya harapan untuk berhasil. Ya, jangan pertimbangkan itu. Ya, jangan fokus kepada itu, tapi lihatlah bahwa kita mau bekerja keras. Maka dikatakan taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Jadi jangan dulu pagi kerja udah selesai dong, ini aja, tidak, tapi kerjakan lagi yang lain karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baiknya. Jadi mari bekerja, lakukan ya, dan di dalamnya sesuatu yang menarik sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya pengharapan bahwa apa yang kita kerjakan akan berhasil karena tangan Tuhan akan menolong kita. Amin. Karya Allah luar biasa, ya. Dan kita berdoa, Tuhan berkati ini, Tuhan berkati. Walaupun secara manusia saya melihat tidak akan mungkin sebenarnya, karena kita melihat keterbatasan kita, situasi yang ada. Tetapi bukankah Tuhan sanggup membuat mujizat? Bukankah Tuhan sanggup memberkati orang-orang yang beriman, orang yang percaya? Ya, Dia sanggup menolong kita. Jadi ya pertimbangan perlu, tapi jangan terlalu prioritaskan pertimbangan yang arahnya membuat kita tidak lakukan sesuatu. Ya jangan juga konyol ya, lakukan saja, ya udah tahu tidak akan berhasil karena situasi tertentu ya, tapi terus dikerjakan, jangan juga. Nah yang dimaksud di sini masih keraguan-raguan, jangan-jangan nggak berhasil. Nah ini ya, bagaimana mungkin kita akan berhasil kalau dipengaruhi dari titik awal saja, jangan-jangan tidak berhasil. Karena ini dan itu, padahal itu belum tentu terjadi apa yang kita khawatirkan itu. Belum tentu terjadi hal itu. Ya jangan sampai hanya karena kemalasan kita ya. Jadi ini gambarnya seorang petani mau menabur benih, dia mau keluar, aduh anginnya kencang ini kayaknya nih, awan ini. Ya, biasanya begini. Akhirnya dia menunda untuk pergi ke ladang ya untuk menabur benihnya. Nah kalau ini terus yang terjadi, bagaimana mungkin dia akan menikmati hasil, bagaimana mungkin dia akan menikmati panen, dan bagaimana mungkin Tuhan akan mengerjakan sesuatu baginya kalau dia sendiri tidak melakukan bagiannya. Jadi mari kita mengerjakan bagian kita tanpa keraguan-raguan. Sekalipun ada kemungkinan tidak berhasil di sana, tetapi kita harus tetap berusaha, lakukan ini dan juga lakukan itu. Kalau salah satu berhasil, puji Tuhan, dua-duanya berhasil, ya puji Tuhan. Nah, di atas semua apa yang kita kerjakan, pandang kepada Allah yang sanggup melakukan yang terbaik bagi kita, membuat yang terbaik bagi kita. Kebenaran firman ini menolong kita, mari kita kerjakan segala sesuatu dengan bersandar kepada Tuhan,
ya berharap kepada Tuhan, dan kita perlu berdoa ya, menyerahkan Tuhan berkatilah usaha kami ini, Tuhan berkatilah ladang kami ini, Tuhan berkatilah pekerjaan kami ini Tuhan, Tuhan berkati perjalanan kami, Tuhan tolong kami dalam menjalankan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Jadi mari teruslah bersandar kepada Tuhan, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, dan selebihnya apa yang tidak bisa kita kerjakan, izinkan Tuhan yang mengerjakan bagi kita. Ya, dengan kata lain, mari memohonlah berkat Tuhan, supaya Tuhan memberkati segala sesuatu yang kita lakukan. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kiranya menolong kita sepanjang hari ini. Mari kita semangat bekerja, semangat melakukan segala sesuatu, dan semangat juga datang kepada Tuhan untuk terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.